Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang jarak dalam ruang dimensi 3. Jarak dalam ruang dimensi 3 itu ada jarak antara dua titik, jarak dari titik ke garis, jarak dari titik ke bidang, jarak antara dua garis, jarak dari garis ke bidang, dan jarak antara dua bidang. Oke, kita langsung aja ya. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah jarak antara dua titik dalam ruang dimensi 3. Pertama, dua titik yang berbeda posisi itu dapat dihubungkan dengan sebuah garis. Maksudnya begini, misalnya di sini ada titik A dan titik B. Maka dua titik A dan B ini dapat dihubungkan dengan sebuah garis dan cuma ada satu garis, nggak mungkin ada garis lain yang bisa menghubungkan antara titik A sama titik B. Kemudian jarak antara dua titik adalah panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, jadi kalau kita mau cari jarak dari titik A ke titik B, itu kita tinggal mencari panjang dari garis yang menghubungkan titik A sama B tersebut. Contoh, misalnya di sini ada kubus ABCDEFGH. Maka jarak antara titik A dan B itu sama aja seperti panjang garis AB, karena garis AB adalah garis yang menghubungkan titik A dan titik B. Berarti jarak titik D dan G itu sama dengan panjang garis DG, kemudian jarak titik E dan C sama dengan panjang garis EC, begitu pula seterusnya. Nah, langkah-langkah untuk menentukan jarak antara dua titik adalah: yang pertama, tetapkanlah sebuah bidang yang memuat kedua titik tersebut. Kemudian yang kedua, hubungkanlah kedua titik dengan sebuah garis. Selanjutnya, tentukanlah panjang garis tersebut. Nah, rumus-rumus yang dapat kita gunakan untuk menentukan jarak antara dua titik adalah: yang pertama, teorema Pitagoras. Kalian pasti sudah familiar dengan teorema Pitagoras ya, karena ini sudah pernah dipelajarin waktu di SMP. Jadi, teorema Pitagoras itu adalah teorema yang berlaku pada segitiga siku-siku. Misalnya di sini ada segitiga siku-siku ABC. Maka teorema Pitagorasnya adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Kemudian BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Nah, selain teorema Pitagoras, sifat yang atau rumus yang dapat kalian gunakan juga adalah rumus luas segitiga. Kalian juga pasti sudah hafal ya rumus luas segitiga, yaitu alas kali tinggi bagi 2. Nah, rumus mana yang digunakan? Tergantung soalnya. Maka, supaya lebih jelas, mari kita sama-sama langsung masuk ke contoh soal. Nomor 1. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8, tentukanlah jarak dari titik B ke titik C, yang A ya. Jarak dari titik B ke titik C, berarti kita hubungkan garis yang menghubungkan titik B dan titik C. Nah, di sini sudah saya gambar, yaitu dengan garis yang warnanya biru. Ini kan garis yang menghubungkan titik B sama titik C. Nah, karena dia kubus, ingat kalau kubus itu panjang semua rusuknya sama. Rusuknya ini 8 cm, berarti garis BC ini 8 cm kan? Kalau gitu, kita langsung dapat bahwa jarak titik B ke titik C adalah 8 cm. Kemudian yang B, jarak titik A ke titik F. Nah, ini kita hubungkan garis dari titik A ke titik F. Nah, ini kalau kalian bisa lihat, ini adalah yang garis biru, garis yang menghubungkan titik A dan titik F. Selanjutnya, kita tentukan bidang yang memuat titik A sama titik F, yaitu bisa kita pakai bidang ABF. Bentuknya segitiga, ya kan? Nah,
Karena dia itu kubus, maka pastilah setiap sisinya itu pasti siku-siku kan. Berarti segitiga ABF itu pasti segitiga siku-siku. Siku-sikunya di di sudut B. Nah, gambar segitiganya seperti yang sudah kita gambar. Ini saya keluarin supaya lebih jelas. Kalau gitu kita mau cari jarak A ke F, kita tinggal cari panjang garis AF kan. Nah, karena dia siku-siku, kita bisa pakai Pitagoras. AB-nya sudah diketahui yaitu 8 cm dan BF-nya sudah diketahui 8 cm juga karena dia kubus. Nah, oke, langsung aja kita cari AF. Berarti AF kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BF kuadrat. AF kuadrat sama dengan AB kuadratnya 8 kuadrat ditambah BF-nya 8 kuadrat. Berarti AF kuadrat sama dengan 64 ditambah 64. Jadinya AF kuadrat itu berapa? 128. Nah, berarti panjang AF adalah akar dari 128. Berapa ya? Jawabannya adalah 8 akar 2. Jadi kita dapat bahwa jarak titik A ke titik F adalah 8 akar 2 cm. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya garis AF ini kita sebut sebagai diagonal bidang. Begitu pula dengan BE, kemudian BG, FC, DG, HC, ED, AH, AC, DB, HF, dan EG itu semuanya adalah diagonal bidang. Nah, kalau di kubus, diagonal bidang itu panjangnya selalu tetap, yaitu adalah rusuk dikali akar 2 atau rusuk akar 2. Jadi kalau misalnya ada kubus, untuk mencari diagonal bidang kalian nggak perlu cari lagi, kalian bisa langsung aja rusuk akar 2. Nah, lanjut yang C, yaitu jarak titik E ke titik C. Titik E ke titik C ini kan seperti yang bisa kalian lihat di gambar, kita hubungkan dengan sebuah garis yang warna biru, maka kita dapat garis EC. Kemudian kita cari bidang yang memuat titik E dan juga titik C. Di sini kita ambil bidang EAC, segitiga juga. Nah, ini si EAC-nya kita keluarin ke bawah ya, supaya kalian lebih jelas lihatnya. Nah, lagi-lagi karena dia adalah kubus, maka pasti setiap sisinya saling tegak lurus. Berarti siku-siku kan? Jadi EA dan AC itu saling tegak lurus. Maka dia adalah segitiga siku-siku. EA itu adalah rusuk kubus. Ya, berarti panjangnya sudah diketahui, yaitu 8 cm. Kemudian AC. Nah, ini yang baru kita pelajari nih. AC itu apa? AC adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu panjangnya berapa? Rusuk akar 2. Rusuknya 8, berarti jadi 8 akar 2. Nah, yang mau kita cari itu kan EC. Berarti karena dia siku-siku, lanjut aja pakai teorema Pitagoras. Berarti EC kuadrat sama dengan EA kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi EC kuadrat sama dengan EA kuadrat 8 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat. Berarti EC kuadrat sama dengan 64 ditambah 128. Berarti EC kuadrat sama dengan 64 tambah 128 adalah 192. Nah, berarti panjang EC berapa? Akar 192. Akar 192 itu berapa? 8 akar 3. Karena 192 itu adalah 64 kali 3. Nah, panjang garis EC itu 8 akar 3. Berarti jarak titik E ke titik C adalah 8 akar 3 cm. Nah, selanjutnya EC
itu kita sebut sebagai diagonal ruang karena dia melintasi ruang. E-nya ada di bidang depan, C-nya ada di bidang belakang. Kemudian bukan cuma EC diagonal ruang, ada juga HB, ada juga AG, dan ada juga FD. Itu semuanya adalah diagonal ruang. Dan kalau di kubus, diagonal ruang itu panjangnya juga selalu tetap, yaitu rusuk akar 3. Nah, dengan kalian tahu ini, itu sangat memudahkan. Jadi kalau ada diagonal bidang dan diagonal ruang dalam kubus, kalian bisa langsung, nggak usah dicari-cari satu-satu. Lanjut, nomor 2. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, titik P adalah titik tengah AB. Dan titik R adalah perpotongan AC dan BD. Tentukanlah yang A, jarak titik G ke titik P. Kita kerjain yang A dulu ya. Jarak titik G, nah titik G-nya ini di belakang. Ini titik G ya. Ke titik P. Tadi P itu adalah titik tengah AB. Nah, di sini udah kita gambar titik P di tengah-tengah AB. Kemudian kita hubungkan titik P sama titik G dengan sebuah garis yang warna biru. Nah, lanjut. Sekarang kita hubungkan sehingga membentuk bidang. Kita lihat bidang apa yang memuat titik P dan juga titik G. Jawabannya adalah bidang GBP, ya kan? Bentuknya segitiga. Segitiga GBP. Nah, ini kita keluarin ya, segitiga GBP. Karena dia bangunnya masih kubus, maka segitiganya juga siku-siku. Karena bidang BCGF itu siku-siku dengan bidang ABCD, maka pasti BG dan PB juga siku-siku di B. Kemudian PB-nya berapa? Karena P itu titik tengah AB, AB-nya kan 6 ya. Berarti kalau PB setengahnya dari 6, yaitu 3 cm. Kemudian GB panjangnya berapa? GB ini diagonal bidang dan dia kubus, berarti diagonal bidang bisa langsung kita ketahui, yaitu panjangnya 6 akar 2. Nah, untuk mencari panjang GP berarti kita langsung aja pakai Pitagoras. GP kuadrat sama dengan PB kuadrat ditambah BG kuadrat. GP kuadrat sama dengan PB kuadratnya 3 kuadrat ditambah BG kuadrat 6 akar 2 kuadrat. GP kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9 ditambah 6 akar 2 kuadrat 36 kali 2 72. Berarti GP kuadratnya adalah 81 ya. Jadi GP-nya berapa? Akar 81, yaitu 9. GP-nya panjangnya 9 cm, berarti jarak titik P ke titik G itu adalah 9 cm. Lanjut yang B. Yang B itu ditanya adalah jarak titik E ke titik R. Kita hubungkan dulu titik E dan titik R-nya dengan sebuah garis yang warna biru. Nah, ini ada gambarnya. Selanjutnya kita cari bidang yang memuat titik E dan titik R. Titik R-nya itu apa sih tadi? Nah, titik R-nya itu perpotongan AC dan BD ya. Nah, ini udah kita gambarin. Nah, selanjutnya kita cari bidang yang memuat titik E dan titik R. Kita pakai aja bidang EAR yang bentuknya segitiga. Nah, karena dia kubus, maka bentuknya masih segitiga siku-siku ya. Karena kan EA sama AC atau AR ini saling tegak lurus. Karena bidang-bidangnya saling tegak lurus. Maka kalau kita keluarkan segitiga EAR itu seperti ini teman-teman. Segitiga siku-siku EAR, siku-sikunya di A. Panjang EA berapa? Panjang EA, karena EA adalah rusuk, berarti panjangnya 6 cm. Panjang AR berapa? Nah, AR coba kalian lihat. AR itu kan dari titik A ke titik R. R-nya itu adalah di tengah-tengah.
di tengah-tengah perpotongan AC dan BD. Maka sudah pasti si R ini terletak di tengah-tengah diagonal bidang AC. Berarti kita tinggal cari AR adalah setengahnya AC. AC itu berapa? Karena dia diagonal bidang, berarti AC-nya itu kan 6/2 ya. Berarti AR-nya adalah setengah dari 6/2. Sama dengan 3/2. Kemudian kita cari sisi ER dengan Pitagoras. Berarti ER kuadrat sama dengan EA kuadrat ditambah AR kuadrat. ER kuadrat sama dengan EA kuadrat 6 kuadrat ditambah AR kuadrat itu 3/2 kuadrat. Maka jadinya 6 kuadrat 36 ditambah 3 kuadrat 9, 9 kali 2 18. Berarti ER kuadrat adalah 54 ya. Jadi ER-nya akar 54. Akar 54 itu berapa? 9 kali 6 berarti 3/6. Jadi panjang ER itu 3/6. Berarti jarak dari titik E ke titik R adalah 3/6 cm. Oke, lanjut yang nomor 3. Nomor 3, nah ini bentuknya bukan kubus tapi balok. Balok ABCDEFGH sebagai berikut. Tentukan jarak titik B ke titik M. Nah, M-nya ini adalah perpotongan diagonal EG dan FH. Karena M-nya adalah perpotongan EG dan FH, maka sudah pasti M-nya itu tepat berada di tengah-tengah kedua diagonal bidang, ya. Nah, sebelum itu kita hubungkan dulu titik yang mau dicari jaraknya. Berarti kita hubungkan titik M dengan titik B. Nah, seperti ini digambar yang garisnya warna biru. Kemudian kita cari bidang yang memuat kedua titik tersebut. Kita ambil aja bidang BFM. Ya, segitiga. Nah, ini kita keluarin segitiganya. Kenapa gambarnya bisa seperti ini, siku-siku? Karena kan dia balok ya. Balok itu sifat-sifatnya banyak yang mirip seperti kubus. Bedanya adalah dia rusuk-rusuknya berbeda-beda. Tapi setiap sisinya sama-sama saling tegak lurus. Maka karena sisi EFGH dan sisi ABFE itu saling tegak lurus, berarti garis MF dan FB juga saling tegak lurus, sehingga segitiga BFM siku-siku di F. Sekarang kita cari panjang sisi-sisinya, panjang rusuk-rusuknya. BF berapa? BF itu kan rusuk yang tegak ya, berarti sama kayak si CG nih, yaitu 6 cm. MF berapa? Nah, MF harus kita cari dulu. MF itu kan setengah dari diagonal bidang FH. Tapi karena dia balok, maka kita nggak bisa pakai rumus yang tadi. Harus kita cari dulu panjang diagonal bidangnya. Berarti di sini kita cari aja panjang diagonal bidang FH. Untuk cari panjang diagonal FH, kita harus ambil segitiga yang lain nih. Yang tadi kita kesampingkan dulu ya. Sekarang kita lihat segitiga EFH. Bisa kan? Nah, dia itu siku-siku juga nih. Siku-sikunya di E. Berarti sisi HE itu kan panjangnya 4. Sama kayak BC. EF itu panjangnya 8. Sama kayak AB. Berarti kalau mau cari HF, kita pakai Pitagoras juga kan? Sehingga ketemulah panjang HF-nya adalah 4/5. Nah, HF-nya 4/5. Si MF itu setengahnya dari HF. Berarti MF adalah setengah dari 4/5.
Jadi panjang MF adalah 2 akar 5. Nah, langsung aja kita mau cari panjang BM, berarti kita bisa cari juga dengan Pitagoras, yaitu Pitagoras pada segitiga BFM ya. BM kuadrat sama dengan BF kuadrat ditambah FM kuadrat. BM kuadrat sama dengan BF kuadrat 6 kuadrat ditambah FM kuadratnya 2 akar 5 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 2 akar 5 kuadrat 20. Berarti BM kuadrat sama dengan 36 tambah 20, 56 ya. Berarti BM-nya berapa? Akar 56. Akar 56 itu berapa ya? 2 akar 14 ya. Nah, berarti panjang garis BM 2 akar 14. Berarti jarak titik B ke titik M adalah 2 akar 14 cm. Lanjut yang B. Yang B itu yang ditanya adalah jarak titik B ke titik H. Sekarang kita hubungkan dulu titik B dengan titik H dengan sebuah garis yang warna biru. Nah, kelihatan kan? Wah, tampaknya ini adalah diagonal ruang. Tapi karena dia balok, maka kita harus cari panjangnya. Nggak bisa pakai rumus cepat yang tadi ya, harus kita cari. Nah, di sini kita ambil segitiganya atau bidangnya adalah bidang BHDB. Ya, karena dia memuat titik B dan juga titik H. Kita gambarkan segitiga HDB, dia juga siku-siku karena dia balok. Berarti sisi ADHE dan sisi ABCD itu saling tegak lurus, sehingga si garis HD dan DB itu juga saling tegak lurus, maka siku-siku di D. HD itu rusuk tegak itu panjangnya 6 cm. DB itu dia diagonal bidang dari ABCD. Nah, kita cari panjangnya pakai Pitagoras juga. Ambil aja segitiga ADB atau ABD biar gampang. Nah, di sini ya saya udah tulisin di bubble-nya. Nyari panjang BD atau DB dengan segitiga ADB. Sehingga ketemu panjang BD-nya 4 akar 5. Kita tulisin dulu HD-nya 6. DB-nya itu adalah 4 akar 5. Nah, kalau udah dapat sisinya gini, berarti untuk cari panjang BH, kita tinggal Pitagoras aja. BH kuadrat sama dengan BD kuadrat atau DB kuadrat ditambah HD kuadrat. BH kuadrat sama dengan DB kuadratnya 4 akar 5 kuadrat ditambah HD kuadratnya 6 kuadrat. Berarti BH kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16 kali 5 80 ditambah 6 kuadrat 36. Berarti kita dapat panjang BH itu adalah 80 ditambah 36, jadi 116. Nah, berarti panjang BH itu adalah akar 116, yaitu 2 akar 29. Jadi panjang garis BH itu 2 akar 29, sehingga jarak titik B ke titik H adalah 2 akar 29. Lanjut ya, terakhir nih nomor 4. Nah, nomor 4 ini bangunnya limas. Diberikan sebuah limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang rusuk alas 6 cm dan panjang rusuk tegak 8 cm. Di sini sudah saya gambar limasnya, alasnya berbentuk persegi ya.
dengan panjang rusuk alas 6 cm. Berarti di sini 6 cm dan ini juga 6 cm. Dan semua sisinya 6 cm yang alas ya. Dan panjang rusuk tegak 8 cm. Rusuk tegak tuh yang mana? Yang ini nih. 8 cm. Ini juga 8. Tentukan tinggi limas tersebut. Nah, tinggi. Kalian kan di video sebelumnya udah belajar proyeksi ya. Tinggi itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang alas. Tegak lurus berarti kita harus cari proyeksi dari titik T ke bidang ABCD. Maka karena dia alasnya berbentuk persegi, maka sudah pasti si proyeksi T-nya itu akan jatuh di tengah-tengah bidang ABCD, yaitu di perpotongan diagonal ABCD. Nih, T-nya itu adalah, misalnya si perpotongan diagonalnya kita kasih nama titik O, maka proyeksi T pada bidang ABCD itu adalah titik O. Nah, tinggi, yang mana tinggi? Tinggi adalah garis TO. Jadi garis yang menghubungkan antara si titik T dengan proyeksinya di bidang alas, yaitu panjang garis TO. Itu adalah tingginya. Jadi kita mau cari panjang TO nih. Nah, kita pakai bidang yang mana untuk mencari panjang TO? Ini udah saya gambar ya, TO-nya yang garis biru. Kita pakai aja segitiga TOA. Ya, ini segitiganya sudah saya gambar. Kenapa dia siku-siku? Udah jelas, karena TO adalah garis tinggi, maka pasti siku-siku. Kemudian AO. Panjang AO apa sudah kita ketahui? Belum ada. Panjang TO itu yang mau dicari. Kalau panjang TA berapa? TA-nya udah ada ya, 8 cm. Kemudian TO yang mau dicari berarti ntar aja. Sekarang kita cari dulu AO. Coba kalian lihat AO. AO itu adalah setengah dari diagonal bidang AC. Ya kan? Berarti kita cari dulu AC-nya. AC-nya karena dia persegi, maka diagonal bidangnya adalah rusuk akar 2, berarti 6 akar 2. Atau kalau mau dicari manual, ini sudah saya tuliskan di bubble sini, kalian bisa pelajari. Berarti kita dapat TA-nya 8 cm dan AO-nya itu setengah dari AC kan? Berarti setengah dari AC. AC-nya berapa tadi? 6 akar 2. Berarti AO-nya adalah 3 akar 2. Untuk kita cari panjang TO, berarti langsung aja Pitagoras. TO kuadrat sama dengan AO. Oh, ini. Karena dia itu mencari sisi tegak, berarti Pitagorasnya adalah sisi miring kurang sisi datar ya. AT kuadrat dikurang AO kuadrat. Berarti TO kuadrat sama dengan AT kuadratnya 8 kuadrat dikurang AO kuadrat adalah 3 akar 2 kuadrat. Berarti TO kuadrat sama dengan 8 kuadratnya 64 dikurang 3 kuadrat 9 kali 2 18. Berarti TO kuadrat adalah 64 kurang 18. Berapa tuh? 46. Sehingga panjang TO adalah akar 46. Jadi karena panjang TO-nya itu adalah akar 46, berarti garis tinggi limas tersebut adalah akar 46 cm. Seperti itu teman-teman, untuk mencari jarak antara dua titik dalam ruang dimensi 3. Ya, jadi ingat-ingat, pertama hubungkan dulu titiknya dengan garis, habis itu kalian cari bidang yang memuat kedua titik tersebut. Selanjutnya tinggal kalian cari panjang garis tersebut. Bisa pakai Pitagoras, bisa juga pakai luas segitiga. Oke, sekarang supaya kalian lebih paham, silahkan lanjut kerjakan latihannya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kalian bisa memahami materinya dengan baik. Terima kasih, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.